Hai semuanya, hari ini aku mau share lagi dari khotbahnya Pastor Berry, sikap hati yang menyelamatkan kita. Nah, di sini aku akan share di Matius 25 ayat 20. Singkatnya adalah ada dua hamba gitu, bagaimana di sini hambanya berkata dia mendapatkan dari tuannya 5 talenta, dan akhirnya 5 talenta itu berbuah menjadi 5, dan yang hamba yang kedua mendapatkan 2 talenta dan ujungnya dia mendapatkan 2 talenta kembali gitu. Apa sih yang membuat hamba-hamba ini tuh mendapatkan hal-hal yang berbuah gitu? Satu, karena mereka melakukan kehendak tuannya gitu. Jadi di sini Tuhan berkata gitu, baik sekali. Di sini firman Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, di sini Pastor ada katakan gitu, Pastor Berry ada share gitu, bagaimana apa sih yang membuat kita kebanyakan anak-anak Tuhan atau orang Kristen itu susah untuk berbuah. Karena kenapa? Karena kita masih memikirkan apa yang menjadi kemauan kita gitu, bukan apa yang menjadi kemauan Bapa di surga gitu. Bagaimana kita nggak 100% menyerahkan atau kita nggak percaya gitu dengan yang sebenarnya Tuhan kasih talenta dan itu harusnya berbuah, tapi kita malah nggak melakukan kehendak Bapa karena kita nggak merasa bahwa kita adalah seorang hamba gitu. Bagaimana yang jadi tujuannya adalah kita melakukan kebahagiaan dari majikan kita, kasarnya adalah gitu. Kita melihat kebahagiaan dari Tuhan kita gitu. Jadi bahkan firman Tuhan juga kasih contoh kan, bahwa sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan kalau bisa Tuhan menolak kan. Kalau bisa kan di sisi lain Tuhan tuh udah sangat menyerah dengan kondisi kemanusiaannya dia gitu. Tapi apa? Dia tetap berserah, dia tetap percaya, dan dia tetap melakukan kehendak Bapa, Father business gitu. Dan Tuhan Yesus juga berapa kali ketika diuji, Tuhan harusnya bisa nyelamatin dirinya dia. Bahkan ketika di padang gurun dia puasa 40 hari, dia disuruh menjatuhkan dirinya ke bawah gitu, dari ketinggian, dan iblis berkata, jatuhkanlah dirimu. Tapi apa? Respon Tuhan Yesus adalah tetap melakukan kehendak Bapa. Sekalipun sebenarnya Tuhan Yesus sendiri di situ punya kuasa, dan malaikat Tuhan akan siap untuk mungkin menahan, tapi apa sih? Tuhan tetap punya satu visi, Tuhan tetap punya satu pemikiran bahwa dia tetap melakukan kehendak Bapa sampai setia. Dan di sini Pastor tuh ada share gitu, bagaimana sih seharusnya kita tuh berbuah gitu. Karena kenapa kita nggak setia dalam perkara-perkara kecil? Contoh, kita di kondisi kita dikasih 1 talenta, dan Tuhan mau 1 talenta itu tuh berbuah dan untuk kita balikin lagi ke Tuhan. Tapi ketika kita dikasih 1 talenta, kita tidak bisa dipercaya, kita nggak bisa melakukan hal yang kecil gitu, sampai pada akhirnya nothing, dan kita nggak memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita gitu. Dan aku mau share gitu bahwa ayo sama-sama kita belajar sekarang bahwa apa yang menjadi kehendak Bapa di surga itulah yang jadi tujuan kita gitu. Sekalipun emang mungkin kadang kita sulit mengerti, kadang kita suka bingung ya di masa-masa sekarang yang semakin banyak ke distract sama hal-hal lain. Tapi kita bisa tanya sama leader kita tanya sama godly people, dan kita bisa tanya sama Tuhan lewat saat teduh kita gitu, apa yang menjadi kehendak Bapa sih dalam kehidupan kita. So itu aja bisa aku share dari khotbah Pastor Berry gitu, apa yang menyelamatkan kita, yaitu 1, Father business, melakukan kehendak Bapa, bukan menjadi maunya kita, bukan maunya kita menjadi egois, tapi kita mau melakukan kehendak Bapa, dan kita merasa bahwa diri kita adalah hamba yang hanya punya 1 talenta gitu, hamba yang harusnya 1 talenta itu kita berikan lagi dan berbuah. So itu aja yang bisa aku share, and God bless you teman-teman.